نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-58 dan juga 59. Qala Allah Ta'ala wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wa dkhulul baba sujada wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Wa'id, dan ingatlah ketika qulna, kami katakan, udkhulu hadhil qaryah, masuklah oleh kalian negeri ini, masukilah oleh kalian negeri ini, yakni Baitul Maqdis di Palestina. Fakulu minha, perintah ini kepada Bani Israel, perintah untuk memasuki Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, lantas makanlah kalian darinya sesuka kalian dengan rogodan, dengan sebebas-bebasnya. Rogodan itu dalam artian melimpah ruah. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian ke dalam pintu gerbang negeri tersebut dengan sujud, yakni dengan merendahkan diri, dengan menundukkan kepala. Wa qulu hittatun, dan ucapkan oleh kalian di saat memasukinya hittah. Hittah ini sama dengan ghufran maknanya, ya ampun, ampunanmu ya Allah, ghufranak naghfir lakum khatayakum, yang dengan itu kami akan ampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, bahkan kami akan nambahkan, kami tambahkan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, balasan mereka. Dan kejadian ini setelah mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun berada dalam kebingungan karena mereka tidak mau memasuki tempat tersebut disebabkan keberadaan para jabbarin yang ada di dalamnya. Kisahnya disebutkan dalam surat Al-Maidah. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala taklukkan dengan mereka juga dan menguasai Baitul Maqdis tersebut untuk bisa memasukinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka dengan kemenangan gemilang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, pertempurannya cukup dahsyat, bahkan sampai
ditahan matahari darinya dengan doa. Nabiullah Musa ataupun Yusha bin Nun, matahari tertahan untuk jangan tenggelam sebelum mereka ditaklukkan, ditundukkan. Kemudian setelah mendapatkan kemenangan tersebut, mereka diperintahkan untuk masuk dengan merendahkan diri, dengan mengucapkan ucapan hittah, menundukkan kepala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Hanya saja mereka, orang-orang yang zalim di antara mereka, mengganti ucapan tersebut, mengganti kalimat hittah, diberi nun jadi hintah. Hintah artinya gandum. Kalau hittah artinya maghfirah, ampunan. Nah, ini mereka memang suka merubah-rubah, menambah-nambahi. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya mereka ini begitu sangat suka berkelakar, bersendagurau, dan menjadikan agama sebagai permainan. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang zalim di antara mereka mengganti ucapan bukan sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Fanzalna 'alal ladziina dzalamu rijzam minas sama. Maka kami turunkan terhadap orang-orang yang zalim tersebut rijzan, hukuman, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan mereka. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadza aidan min ni'matihi 'alaihim. Ini juga termasuk daripada nikmat Allah atas mereka. Jadi nikmat demi nikmat, terus menerus, ya. Sampai beberapa ayat ke depan nanti, ini semua berbicara tentang Bani Israel, ya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yang semuanya tersebut dikufuri oleh Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini semua nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel, dan menyebutkan perlakuan mereka terhadap nikmat-nikmat tersebut supaya mereka mengetahui tentang kadar diri mereka, yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya orang-orang yang beriman tahu tentang hakikat keadaan mereka. Karena pada saat tersebut orang-orang Bani Israel, Ahlul Kitab, ya, mereka merasa lebih unggul daripada orang-orang Arab. Mereka lebih mulia. Mereka merasa dianak istimewakan, karena memang mereka menyatakan diri mereka sebagai abnaullah, anak-anak Allah yang diistimewakan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, benar memang diberi berbagai macam kenikmatan, tetapi sikap-sikap mereka terhadap kenikmatan tersebut, ini Allah bongkar semuanya, satu persatu. Kalian telah diberi ini, kemudian kalian demikian, kalian diberi ini, kalian demikian, terus. Sehingga tidak ada muka bagi mereka di hadapan orang-orang yang beriman, karena keadaan mereka ternyata seperti itu. Dan orang-orang yang beriman juga tidak kemudian merasa rendah di hadapan mereka. Tayyib. Fa'amarahum bidukhuli qaryatin takunu lahum izzan wa watnan wa suknan, atau sakanan. Maka Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam negeri, yang negeri tersebut
bagi mereka menjadi kemuliaan tempat tinggal. Waton sebagai tempat tinggal mereka menetap, dan sakan sama maknanya, tempat tinggal. Wa yasullahum fiha ar-rizq raghab, dan terhasilkan untuk mereka di dalamnya rizki yang melimpah ruah. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhi khadi'ina lillah fihi bil fi'al. Dan hendaknya masuknya mereka ke negeri tersebut dengan cara merendahkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pula di saat beliau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala Fathu Makkah. Maka beliau masuk ke dalam Makkah dengan menundukkan kepala, dengan terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mandi dan sholat 8 rakaat di waktu duha, sehingga ini mayoritas para ulama menyatakan sholat duha, tetapi sebagian yang lain menyatakan ini adalah sholatul fathi, sholatul syukur, sholat syukur atau sholat fath, sholat kemenangan. Dilakukan pula oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu di saat pasukan beliau mampu memasuki kerajaan Kisra di Persia sana. Salat 8 rakaat. Ini di saat diberikan kemenangan maka masuk ke daerah yang ditundukkan, ditaklukkan tersebut dengan khadi'ina lillah, menundukkan kepala kepada Allah, merendahkan dirinya, tidak kemudian bangga dan busung dada, tidak kemudian menjadi sombong, congkak, pongah, angkuh dan semisalnya. Bil fi'al seperti ini tadi, dengan menundukkan pandangan ke bawah, menundukkan kepalanya, ini secara tindakan, secara perbuatan dengan fi'al. Wa huwa dukhul bab sujjadan ay khadi'in dalilin. Maksud sujud di sini bukan betul-betul sujud kemudian merangkak begitu, enggak. Ya. Maksudnya adalah dengan merendahkan diri. Khudu. Ya. Wa fil qaul wa huwa an yaqulu, dan dengan merendahkan diri kepada Allah dengan ucapan, mengucapkan kalimat hittah, ya, hittatun, ay an yuhaffa anhum khotoyahum bisu'alihim iyyahu maghfiratah, yakni untuk dihapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dengan permohonan mereka kepadanya, kepada Allah, ampunannya. Syariat yang sangat mulia. Akan tetapi kemudian dihinakan oleh Bani Israel yang menunjukkan akan kehinaan mereka. Menjadikan agama sebagai bahan permainan, bahan candaan dan bahan olok-olokan. Naghfir lakum khotoyakum bisu'alikum lil maghfirah, bisu'alikumul maghfirah. Kami akan ampuni dosa-dosa kalian dengan permohonan ampunan kalian tersebut. Wa sanazidul muhsinin, dan kelak kami akan tambahkan lagi pahala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berbuat ihsan bi a'malihim, dengan amalan mereka, ai jazaan ajilan wa ajilan, yakni Allah akan mempersiapkan bagi mereka ini semua ya jazaan, balasan yang segera di dunia dan yang akan datang di akhirat nanti.
Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel, tidak semua, sekali lagi, yang dilakukan oleh Bani Israel tidak semuanya. Di sana juga banyak orang-orang saleh dan banyak kisah-kisah tentang kesolehan Bani Israel di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak kisah-kisahnya. Tentunya tidak kita pukul rata semuanya. Allah pun juga menyatakan di sini fabaddalal ladzina dzalamu. Yang mengganti itu hanya orang-orang yang zalimnya saja. Maka orang-orang zalim, yakni minhum tentunya, ya. Fabaddalal ladzina dzalamu minhum. Maka orang-orang zalim di antara mereka mengganti. Walam yaqul fabaddalu. Allah tidak menyatakan fabaddalu, lantas mereka mengganti. Tidak, tetapi Allah menyatakan fabaddalal ladzina dzalamu, orang-orang yang zalim saja yang mengganti. Li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu, karena tidak semuanya memang mengganti dengan kalimat itu. Banyak di antara mereka yang tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk mengucapkan hittah. Qaulan ghairal ladzi qila lahum, mengganti ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faqalu badal hittah habbah fi hintah. Maka mereka mengucapkan mengganti daripada kalimat hittah, itu mereka sebutkan habbah fi hintah, biji-biji dalam gandum. Istihanah bi amrillah wastihza, dan ini merupakan sifat yang melekat pada mereka. Meremehkan, melecehkan perintah Allah dan memperolok-oloknya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah-kisah Bani Israel secara rinci kepada kita. Ini bukan berarti kemudian itu hanya ada pada mereka saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la tattabi'unna sunana man kana qablakum syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti jalannya mereka, ahlul kitab. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai pun seandainya di antara mereka itu ada yang sampai masuk lubang biawak. Lubang yang kecil, sempit, pengap, gelap. Ya bahkan tidak mungkin untuk dimasuki manusia lubang biawak. Kecil lubangnya. Tetapi kalau seandainya ada orang-orang dari Bani Israel, dari ahlul kitab yang memasukinya, niscaya ada pula di umat ini, umat Muhammad ini yang melakukannya. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun perkara yang lepas, yang meleset. Semuanya dilakukan oleh umat ini. Berbagai macam kerusakan-kerusakan Bani Israel. Sifat-sifat istihza seperti ini pun juga ada. Ya. Kalau Bani Israel mengganti kalimat hittah menjadi hintah, berarti ketambahan apa itu? Huruf apa itu? Nun, ya kan? Hintah. Maka di umat ini ada yang menambahkan satu huruf juga, tapi hurufnya lam. Istawa menjadi istaula. Wawu ya, tambah wawu di situ. Istawa, istaula apa yang zaman? Wawu atau lam? Istaula, lam. Nah, huruf lam ditambahkan. Allah menyatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Istawa. Artinya berada di atas ketinggian, di atas arsnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bagaimananya dia berada di atas ars tersebut, tapi wajib bagi kita untuk mengimaninya karena Allah yang menyatakan demikian. Istawa di atas ars. Tetapi ya, ada orang kemudian bahkan mereka mengkafirkan orang yang akan Allah berada di atas ars. Dikafirkan, tidak main-main. Dikatakan mujassimah. Berarti Allah itu berjism, berjasad. Karena Allah Subhanahu wa taala menempati satu ruang, satu tempat. Berarti Allah itu memiliki jihah, memiliki arah. Arahnya di atas sana.
Kalau Allah memiliki jiha berarti Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh makhluknya. Dan seterusnya dengan ya lawazim akal mereka. Ini para pemuja akal. Ya, ternyata seperti ini mewarisi daripada pemuja akal dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi. A'udzubillah. Istaula. Kenapa kok dibikin istaula? Supaya artinya tidak istawa. Kalau istawa itu menempati tempat. Kalau istaula artinya menguasai. Menguasai ars. Berarti tidak menunjukkan Allah berada di situ. Allah menguasai ars. Wallahul musta'an. Maka bukan perkara yang mengherankan. Kalau demikian ini ada pada umat ini. Karena memang pendahulunya sudah ada di kalangan ahlul kitab. Kalaupun melakukan istihza, maka itu pun juga bukan perkara yang baru ternyata. Ya. Istihza'nya mereka, ahlul kitab, sedemikian rupa, demikian pula umat ini banyak yang melakukan istihza. Wallahul musta'an. Wa idza baddalul qaul ma'a khiffatih fatabdiluhum lil fi'l min babi aula wa ahra. Dan jika sekedar ucapan saja mereka ganti, padahal ucapan itu sangat ringan. Sangat ringan. Mengucapkan hittah itu apa beratnya? Ya, itu saja mereka ganti, enggak terima mereka, ya. Ganti hintah. Maka mereka mengganti fi'al perintah yang berupa perbuatan, tindakan, amalan. Mereka ganti-ganti. Itu lebih-lebih lagi. Karena tindakan tentu lebih berat. Orang sekedar mengucapkan hitoh saja mereka nggak sanggup. Mereka ganti dengan kalimat yang lain. Apalagi disuruh berbuat. Melakukan satu tindakan. Maka tentunya tabdiluhum lil fi'l min babi aula wa ahra. Mereka mengganti fi'al perbuatan yang diperintahkan kepada mereka ini lebih-lebih lagi. Walihada dakhalu yuzhifuna ala adbarihim. Dan karenanya mereka masuk disuruh untuk menundukkan kepala mereka, ya, dengan merendahkan diri, dengan mengucapkan hittah. Ucapannya diganti, maka perintah untuk menundukkan diri tadi juga lebih-lebih lagi diganti. Dengan bagaimana? Mereka ngesot. Ala adbarihim. Berjalan ke belakang, mundur, ngesot sambil mundur begitu. Hintoh. Allahul musta'an. Tidak semua, tetapi memang sebagian mereka, bisa jadi sebagian besar. Wallahu a'lam. Walamma kana hadha tughyan akbar sabab liwuqu'i uqubatillah bihim qal. Di mana perbuatan yang melampaui batas seperti ini merupakan sebab yang sangat besar untuk jatuhnya uqubah, hukuman dari Allah terhadap mereka. Allah pun menyatakan fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu minhum rijzan. Maka kami turunkan terhadap orang-orang zalim di antara mereka rijzan ai adzaban, siksa. Tidak disebut oleh Syekh Sa'di, siksa yang menimpa mereka ini. Minas sama, dari langit, bisa babi fisfihim wa bagihim, dengan sebab kefasikan mereka dan kezaliman mereka. Anak belum sempat melihat, ya. Coba foto nanti yang bisa melihat rijz di sini bentuknya apa. Tentu di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan. Ibnu Katsir terutama mungkin bisa dilihat di sana. Apa bentuk azab yang Allah timpakan dari langit tersebut? Apakah hujan dari batu semisal itu atau bagaimana? Ataukah penyakit? Bisa saja.
Ya, rijzan di situ ditimpakan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mengena khusus pada orang-orang yang zalim di kalangan mereka saja. Ya. Penyakit yang sangat mengerikan pada masa tersebut adalah penyakit kusta atau lepra. Itu penyakit yang mengerikan sekali. Dan mungkin sampai saat ini belum ada obatnya itu penyakit. Apa yang disebut dengan taun. Rijzan di sini bisa jadi maknanya adalah taun, penyakit lepra. Jadi badan, persendian, tangan, kaki itu bisa lepas sendiri-sendiri. Mati dalam keadaan mengerikan. Ya. Rusak badannya. Hancur. Dan meninggal dengan sangat pelan. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Baik. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-60. Qala Allah Ta'ala, wa idistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah di saat Musa meminta air minum untuk kaumnya. Faqul nadrib. Maka kami katakan, ya ini kami perintahkan, idrib. Pukulkan. Bi'asaka, dengan tongkatmu itu ya Musa, al-hajar, kepada batu. Batu besar yang ada di hadapan beliau. Fanfajarat min husnata asrata aina. Maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Batu, bongkahan batu besar begitu. Mirip persegi, ya. Mirip persegi begitu. Besar ya. Sehingga di saat dipukulkan maka dari masing-masing sisinya mengalir, memancar 3 mata air. Sehingga ada 4 sisi, jumlahnya 12. Sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel pada masa tersebut. Qad alima kullu unasi masrabahu. Masing-masing daripada kabilah-kabilah Bani Israel telah mengetahui mana tempat mereka, ya, masing-masing. Ya, karena jumlahnya 12 seperti jumlah kabilah mereka, maka mereka pun mengambil satu persatu karena saking besarnya, ya tentunya mereka tidak berdesak-desakan. Kulu wasrobu, makan dan minumlah oleh kalian mir rizqillah, dari rezeki Allah. Ini masih terkait dengan keadaan mereka pada saat berada di Taif, ya. Dan kemudian mereka dinaungi awan, kemudian turun kepada mereka manna wa salwa. Mereka mendapatkan makanan-makanan di situ, tetapi mereka belum mendapatkan minum. Maka mereka minta, ya Musa, mana minuman kami? Maka kemudian ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa itistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Sehingga di sini lengkap sudah keutamaan bagi Bani Israel. Diberi makanan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa susah payah bagi mereka. Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Qala Sa'di rahimahullah, istasqa ait talabalahum ma'an yasrabuna minhu. Istasqa artinya adalah Musa meminta kepada Allah untuk mereka Bani Israel air yang digunakan untuk minumnya mereka.
Faqulna, maka kami katakan, idrib bi'asokal hajar, pukulkanlah tongkatmu itu kepada al-hajar dengan alif lam di situ al-hajar. Bukan idrib bi'asokal hajaron begitu dengan asal-asal daripada batu, tetapi al-hajar alif lam. Alif lam di situ kata Syekh Sa'di imma hajarun maksusun ma'lumun indah. Bisa jadi itu adalah batu yang khusus yang diketahui di sisinya. Di saat diperintahkan tersebut, di situ memang ada batu besar di hadapan Musa sehingga diperintahkan untuk memukul, yakni batu yang ma'ruf tersebut. Batu yang di hadapan Musa alaihissalam. Wa imma ismu jins, atau alif lam di situ isim jenis. Yakni batu mana saja. Jenis batu. Fanfajarat min husnata asrota aina, maka mancarlah darinya 12 mata air. Wa qabail Bani Israel isnata asrota qabilah, dan memang qabilah Bani Israel itu jumlahnya ada 12 qabilah. Qad alima kullu unasim minhum masrabahum, di mana masing-masing orang di antara kabilah-kabilah tersebut telah mengetahui tempat minumnya mereka. Masrabahum ay mahallahum alladhi yasrabun alaihi min hadhil a'yun. Yani tempat duduk mereka yang mereka mengambil air minum mereka dari mata air tersebut. Fala yuzahim ba'duhum ba'dha, sehingga tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Bal yasrabunahu mutahniin la mutakdirin. Bahkan mereka minum dari mata air tersebut yang memancar tadi dengan masing-masingnya dengan nyaman, tidak dengan mengeruhkan keadaan. Mutakdirin ya, membuat keruh suasana. Tidak dengan kacau balau, tetapi dengan tertib, rapi, teratur. Masing-masing tidak khawatir kalau tidak kebagian. Dan jumlahnya ratusan ribu ini Bani Israel. Yang sudah meninggal padahal 70.000. Disebabkan karena menyembah anak sapi. 70.000 yang mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qal, karena Allah menyatakan kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah kalian dari rezeki Allah, ai allazi ataakum min ghairi sa'yin wala ta'ab. Yani rezeki dari Allah yang datang kepada kalian dengan tanpa susah payah dan kecapean. Datang dengan sangat mudah. Ini nikmat demi nikmat yang dengan itu mereka merasa dianak-emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Wala ta'fau fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berlaku di muka bumi ini sebagai perusak. Aitu khribu ala wajhil ifsad. yakni kalian menghancurkan. Ya, kharab artinya menghancurkan. Tukhribu ala wajhil ifsad. Kalian menghancurkan dengan bentuk berbagai macam kerusakan-kerusakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.